Tengkorak-tengkorak bertebaran di mana-mana. Yo, halo kawan-kawan penjelajah. Balik lagi dengan gua Mr. Simin. Kali ini kita akan mengunjungi tempat yang sedikit horor, yaitu makam Gua Batu yang ada di Toraja. Rencananya kita akan mengunjungi yang namanya Ketekesu dan Londa. Mungkin dari teman-teman ada yang sudah pernah ke sana, atau mungkin juga ada dari teman-teman yang sedang menuju ke sana. Tapi yang jelas gua datang bukan untuk ziarah atau minta nomor togel ya guys. Tapi sekalian gue ngunjungin kampung halaman gue yang ya udah kira-kira 5 tahunan lah gak mudik, gak pulang kampung. So para penjelajah, mari kita menuju ke makam yang pertama. Nah sekarang kita sudah ada di Ketekesu. Makamnya itu kayak gini teman-teman, di atas tebing. Petinya itu di atas, kemudian diisi oleh beberapa tulang belulang. Di sini banyak terdapat kuburan batu yang usianya kira-kira ada kali 300 tahunan. Kemudian kalau kita lihat, dia bentuknya kayak menyerupai perahu. Dan di dalamnya itu ya tersimpan sisa-sisa tengkorak dan tulang manusia. Seperti yang teman-teman lihat, kalau makam yang di sebelah sini sih jauh dari kesan horor sih ya. Soalnya siang hari, kemudian ada di bibir tebing, kemudian banyak dari pengunjung yang berselfie di samping peti mati ataupun di dekat-dekat tengkorak. Tapi nanti di bagian dalam, di bagian gua mungkin suasananya lain kali ya. Nah, kalau yang di belakang gua, bentuknya rumah, itu namanya patane. Jadi jenazah itu dimasukkan ke dalam rumah, bukan seperti yang tadi ditaruh di tebing ya. Jadi itu bentuknya lain, dia ditaruh dalam rumah. Sebelum kita melihat patane, kita berkunjung dulu ke dalam makam yang ada di dalam Gua Batu. Di mulut goa kita akan berjumpa dengan tahu-tahu, yaitu patung berupa seorang nenek-nenek. Kemudian ketika kita bergerak masuk ke dalam, kita melewati beberapa peti mati yang tergantung di atas kepala kita. Ketika kita masuk, kita akan ditemani oleh seorang tour guide yang akan membawa lampu penerangan, dan beliau yang akan menjelaskan tentang sejarah makam dari Ketekesu ini. Di dalam peti atau di samping peti biasanya terlihat adanya benda-benda kesayangan dari orang yang telah meninggal. Kemudian di samping-sampingnya juga terlihat beberapa botol minuman, kemudian pakaian, ada rokok. Itu biasanya semacam sesajen yang ditaruh oleh pengunjung ataupun keluarga yang datang ke makam ini. Setelah kita keluar, kita kembali dapat berfoto ataupun berselfie di depan tengkorak yang asli, di depan bibir goa. Nah, ini adalah patane yang tadi kita lihat dari atas, yaitu makam yang berbentuk seperti rumah. Di depannya dipasang tahu-tahu atau patung yang menyerupai orang yang meninggal. Dan kuburan ini atau makam ini dibuat sedemikian rupa
dibuat cantik dengan harapan bahwa ini adalah tempat bersemayam bagi orang-orang kesayangan kita. Nah, selanjutnya setelah kita dari Ketekesu, kita akan menuju ke Londa. Nah, selanjutnya kita akan menuju Goa Londa. Goa ini terletak di perbatasan antara Makale dan Rantepao. Tepatnya di sebuah desa kecil bernama Sandan Uai. Perjalanan dari Ketekesu menuju Londa itu sekitar 20 menit melalui poros Rantepao Makale. Kita sekarang sudah ada di Londa, tulisannya kebalik. Kita akan cek ke dalam. Di depan gerbang Londa, teman-teman akan bertemu dengan beberapa orang tour guide yang akan menawarkan jasa untuk penyewaan lampu sekaligus jasa untuk menemani ke dalam goa. Untuk tarif sendiri, persewaan lampu sekitar 50.000, tapi untuk tarif jasanya itu seikhlasnya. Tiba di mulut goa, kita akan melihat banyaknya pemandangan unik, yaitu peti-peti yang tergantung di atas tebing atau disusun sedemikian rupa. Dan juga ada tau-tau atau patung, itu yang menyerupai wajah asli orang yang meninggal dan disemayamkan di sana. Nah guys, ini jalan masuk buat ke Goa Batu. Selanjutnya kita akan memasuki goa dan melihat isi dalamnya seperti apa. Kedalaman goa sendiri diperkirakan sekitar 1000 meter. Dan kita dapat memasukinya dari 2 pintu goa yang berbeda. Jangan lupa untuk sering melihat ke atas ya, karena banyak peti mati yang tersimpan atau tergantung di atas lubang goa. Peti-peti jenazah tersebut tidak dikuburkan, tapi hanya diletakkan begitu saja di dalam celah-celah goa ataupun digantung. Jadi hati-hati terbentur ya. Di dalam goa terdapat banyak undakan ataupun celah yang membuat kita harus membungkuk bila berjalan menyelusuri ke dalam goa. Melewati sebuah celah dengan sedikit perjuangan, kita dapat melihat sebuah kepala tengkorak yang masih terdapat ikat kepala dan beberapa helai rambut yang menempel. Di sampingnya terdapat banyak uang ataupun rokok yang sengaja disimpan di situ sebagai sesajen. Tapi jangan diambil ya bro. Terlihat juga ada sepasang tengkorak yang katanya ini adalah sepasang kekasih yang mati bunuh diri karena tidak direstui oleh keluarga. Kemudian kita masuk lebih ke dalam dan kita akan dapat menjumpai banyak peti-peti yang berisikan jenazah dan juga tulang belulang dari para pendahulu yang sudah dimakamkan di sini. Sehingga banyak banget tengkorak yang terlihat tersusun sedemikian rupa di dalam celah-celah batu dan juga terlihat peti mati yang kira-kira berumur ratusan tahun. Dan walaupun dari awal tadi kita banyak berinteraksi dengan peti jenazah dan tengkorak-tengkorak yang berserakan, tidak ada aura horor atau mistis sama sekali yang kita rasakan. Bahkan menurut gua ini adalah salah satu petualangan yang wajib dicoba buat teman-teman yang berkunjung ke Pulau Sulawesi. Sayang jika dilewatkan untuk berkunjung ke Toraja. Siapa yang dapat menyangka bahwa tebing tinggi dengan hamparan hijau yang cantik ini merupakan tempat pemakaman bagi ratusan jenazah. Jadi kalau teman-teman penasaran dan ingin merasakan sendiri sensasinya, mari berkunjung ke Toraja.